Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Buldansyah. Saya dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas 4C. Di sini saya akan mereview sedikit buku dari karangan Dr. Haji Aang Ridwan MAG yang berjudul Filsafat dan Etika Dakwah, yang diterbitkan oleh penerbit Simbiosia Rekatama Media. Nah, dalam buku ini menjelaskan tentang etika dan filsafat dakwah. Untuk mengantisipasi perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat, kegiatan dakwah harus dilakukan agar lebih dinamis. Berbagai metode yang digunakan sesuai dengan konteks dan kondisi masyarakat, disertai dengan media yang terbaru dan materi yang sesuai. Oleh karena itu, media dakwah tidak hanya dapat menyadarkan manusia akan jalan kebenaran, tetapi juga membangun kehidupan kemanusiaan, demokrasi, keadilan, dan moderasi. Salah satu kunci dalam seorang dai itu harus menguasai filsafat dan etika dakwah. Penguasaan etika dan filsafat penting bagi dai untuk memahami tantangan yang dihadapi pada masa transisi zaman yang membuat masyarakat saat ini tidak lagi dapat didekati dengan pendekatan dakwah yang sama setiap saat. Jadi pendekatan dakwah yang harus dilakukan seorang dai itu harus merupakan pendekatan dakwah yang terbaru yang dapat disampaikan kepada masyarakat. Filsafat adalah cara terbaik untuk pendekatan dakwah dalam perspektif tentang masalah yang dihadapi dalam masyarakat. Etika menjadikannya pedoman untuk menghadapi berbagai situasi, budaya, dan nilai serta norma etis yang berlaku di masyarakat. Dalam buku ini juga dijelaskan tentang konsep dasar filsafat. Nah, pada dasarnya filsafat itu adalah kecintaan atas hikmah atau kebijaksanaan, kearifan, kebenaran atau ilmu pengetahuan. Dalam bidang akademis, filsafat juga bisa dilihat sebagai ilmu suatu bidang yang memiliki sistematika, bahasan, dan cabang-cabang kajian tertentu di dalamnya seperti ontologi, epistemologi, aksiologi, dan logika. Meski demikian, filsafat pun merupakan induk dari semua ilmu pengetahuan. Hal tersebut dikarenakan filsafat mengawali semua aktivitas berpikir yang mendalam yang dilakukan oleh manusia. Dalam buku ini juga dijelaskan bahwa tujuan dari filsafat adalah mendapatkan kedalaman makna dan pemahaman yang utuh atas diri, dunia, hubungannya dengan kehidupan, termasuk juga unsur-unsur supranatural. Selanjutnya juga dibahas yaitu tentang konsep dasar etika. Nah, dalam buku ini juga dijelaskan yaitu menurut pendapat Suseno mengenai etika merupakan ilmu yaitu tidak berbeda juga dengan pemahamannya Bertens. Sebagaimana terminologinya yang ketiga, di samping pada bagian lain juga menyatakan bahwa etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan, itu menurut Bertens. Namun menurut Bertens, pengertian etika selain sebagai ilmu juga mencakup moral, baik nilai-nilai moral, norma-norma moral maupun kode etik moral. Filsafat juga sesuai dengan pandangan umum yang menempatkan etika sebagai salah satu dari 6 cabang filsafat, yaitu yang seperti yang tadi saya sebutkan, metafisika, epistemologi, metodologi, logika, etika, dan estetika. Bahkan Aristoteles pun menggunakan etika dalam pengertian filsafat moral. Pada pembahasan selanjutnya, penulis juga menjelaskan tentang konsep dasar dakwah. Nah, yang sebagaimana yang kita sudah ketahui, kata dakwah itu berasal dari kata bahasa Arab yaitu da'a yad'u da'watan, yang diambil dalam bentuk masdar yang sering disebutkan dalam Al-Quran, baik dalam konteks makna panggilan atau seruan atau makna lainnya seperti pertolongan. Nah, dengan kata lain, dakwah dapat diartikan sebagai usaha untuk memberikan penawaran kepada orang lain agar bersikap condong dan termotivasi untuk melakukan serta menjalankan nilai-nilai dan ajaran agama Islam, baik melalui perkataan ataupun perbuatan. Nah, pada pembahasan selanjutnya
penulis pun menjelaskan tentang relevansi filsafat dan etika dalam berdakwah. Pada bagian-bagian sebelumnya, penulis sudah memaparkan bahwa dakwah merupakan bentuk seruan atau ajakan yang kembali kepada hakikat kebenaran, yakni ajaran agama Islam yang telah diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW. Dalam ajaran agama Islam, dakwah merupakan kewajiban setiap individu sebagai suatu bentuk pengalaman untuk menjaga kehidupan bersama dalam ruang-ruang kebajikan. Nah, karena itu filosofi dakwah lebih dipahami sebagai ajakan untuk berbuat kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Yang berarti setiap orang muslim harus berpartisipasi untuk membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Meskipun dakwah merupakan kewajiban untuk setiap muslim, dalam prakteknya dakwah atau seruan dan ajakan pada kebenaran tidak boleh dilakukan dengan paksaan, intimidasi, apalagi kekerasan. Nah, alasan utamanya adalah karena ajaran agama Islam pada dasarnya adalah ajaran yang sudah selaras dengan fitrah manusia. Kebenaran yang terkandung dalam ajaran tauhid, misalnya kebenaran yang niscaya dan mudah untuk diterima oleh akal sehat. Nah, darinya orang tidak perlu mengajak pada Islam dengan paksaan atau kekerasan, sebab selama dakwah disampaikan sebagaimana adanya kebenaran, orang yang berakal pasti dapat menerimanya dengan pikiran yang terbuka. Pada bagian selanjutnya yaitu dakwah dalam konteks ilmu dakwah, pengembangan dan perluasan kajian serta praktik dakwah juga merupakan bagian dari upaya independensi bidang dakwah sebagai bidang kajian yang setara dengan bidang-bidang keilmuan lainnya. Ilmu dakwah sebagai salah satu disiplin yang hadir dan banyak dikaji khususnya di perguruan-perguruan tinggi Islam, merupakan bidang yang memiliki keterikatan dengan bidang-bidang lain yang terlebih dahulu mapan seperti sosiologi, psikologi, filsafat agama, etika ataupun kajian tertentu dalam Islam seperti fikih, kalam dan lainnya. Nah, dalam hal ini upaya pengembangan bidang ilmu dakwah akan banyak bergantung pada penelitian yang dilakukan oleh para pegiatnya untuk memperluas literatur dakwah yang ada ataupun memperkaya temuan di lapangan terkait kegiatan dakwah dan dampaknya pada masyarakat. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.